Assalamualaikum, selamat datang di channel Mama Dosen. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, lalu share biar orang lain tahu manfaatnya. Jangan lupa like juga ya. Selamat berjumpa kembali di channel Mama Dosen. Terima kasih juga ya sudah mampir di channel ini untuk kesekian kalinya. Kali ini adalah tutorial bagaimana cara melakukan submit sebuah artikel ke jurnal nasional baik yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Saya kasih contoh ya. Kita buka browser. Sebenarnya apa sih tujuan kita submit ya? Jadi pada saat ini memang perguruan tinggi sudah menetapkan beberapa peraturan bahwa syarat lulus sarjana strata 1 gitu ya, ataupun S2 dan S3 adalah bahwa mereka menghasilkan artikel gitu ya, di mana artikel ini harus dipublish atau dipublikasikan ke jurnal nasional ataupun jurnal internasional sesuai dengan standar perguruan tinggi masing-masing. Nah, agar mahasiswa tidak terlalu terlalu canggung dan gaptek bagaimana cara submit, kali ini saya membuat video tutorial tentang itu gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kali ini saya akan memberikan cara submit di jurnal nasional terlebih dahulu. Kita buka browser, kemudian atau kita googling gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah ada jurnal tujuan. Jadi saya sudah punya jurnal tujuan di mana saya harus submit gitu ya. Saya ketik ini sebagai salah satu contoh saja. Kemudian kita klik jurnal tujuannya. Nah, ini adalah jurnal tujuan yang akan kita submit. Maka yang harus kita pelajari adalah apa sih sebenarnya jurnal ini gitu ya, baik itu peraturan, guidelines, kemudian scope dan sebagainya, supaya artikel kita bisa diterima, tidak ditolak ya, karena tujuan kita adalah artikel kita bisa dipublikasikan di jurnal ini. Kemudian kita coba klik persyaratan yang ada di menu-menu jurnal. Kita pastikan dulu bahwa jurnal ini adalah jurnal yang rutin melakukan penerbitan. Kita coba kita klik di archive gitu ya. Nah, ini jurnalnya rutin, jadi setiap tahun terbit 2 kali. Kemudian tiap tahun juga rutin terbit. Ini yang terakhir yang Juni 2020. Kemudian kita coba lagi yang di announcement. Nah, ini kita klik more. Nah, ini jurnal ini terbit di bulan Juni dan Desember. Kemudian author should be notice and prepare manuscript follow the TESC template gitu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu atau mahasiswa submit di jurnal ini, Anda harus memenuhi persyaratan, yaitu ubah artikel ke bentuk template jurnal. Jadi kita coba kita download, di sini ada. Nah, ini jurnal template. Kalau memang Anda belum familiar dengan tampilan jurnal, maka harus dicari pelan-pelan. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa jurnal ini berbayar atau gratis. Karena daripada nanti Anda sudah submit ternyata dinyatakan diterima gitu, kok bayarnya mahal gitu ya, otomatis ditarik kembali, dan itu prosedurnya agak lebih rumit gitu ya. Daripada begitu, maka langkah awalnya kita harus persiapkan bahwa jurnal yang kita tuju ini benar-benar sesuai dengan artikel kita. Kemudian kita coba lihat scoop-nya, kita klik home. Lama banget ya ini. Nah, ya. Jadi scoop dari jurnal yang kita tuju adalah ini. Nih sebentar. Nah, ini ya. The result of, nah ini.
Ini adalah topik atau scoop yang ada di jurnal Teknika Engineering. Kemudian kita coba ini, bentar. Nah, ini artikel processing charge. Nah, ini berapa sih sebenarnya gitu ya? Jangan-jangan saya submit di sini ternyata harus bayar 10 juta. Waduh, gitu ya. Nah, kita coba dibaca. Bacanya jangan lama-lama, nanti habis gitu ya. Tapi kalau ingin mendalami apa saja yang ada di jurnal tujuan, kita memang harus baca sepenuhnya supaya tidak salah gitu ya. Nah, ini ternyata harus bayar 500.000. Ini tergantung, kemudian harus dilakukan cek plagiasi melalui plagiarism checker. Ada beberapa jurnal yang mengharuskan Turnitin gitu ya. Jadi terserah gitu. Yang penting, tapi syarat paling banyak di jurnal itu memang syaratnya maksimal 20%. Kebetulan ini memang 20%. Saya tidak tahu apakah jurnal yang lain memberlakukan yang sama. Jadi langkah amannya sebelum submit di jurnal, dicek dulu plagiasinya atau cek kemiripan sampai berapa persen. Kalau memang lebih besar dari 20%, ya dicoba diparafrase sedemikian rupa sehingga cek kemiripannya lebih kecil dari 20. Memang paling aman ya harus 10% supaya benar-benar accepted. Kemudian setelah kita memastikan bahwa jurnal yang kita tuju ini sesuai dengan scope dan tulisan kita, artikel kita, maka kita lakukan registrasi. Nah, ini kemudian di mana ya registrasinya gitu. Ada beberapa jurnal yang tidak ketara harus registrasi dulu atau langsung submit gitu ya. Kita coba di login. Nah, ini pada saat kita sudah melakukan registrasi, tapi kalau belum, kita coba carinya. Ini seakan-akan kita belum kenal kondisi jurnalnya. Waktu kita cari di mana ya registrasi. Nah, ini kita klik dulu go to registration. Biasanya memang kita mendapat jawaban dari email. Kita dapat username dan password. Setelah itu baru kita bisa login. Ini secara cepat saja kita coba login langsung. Gitu ya. Ini seakan-akan nih ya, seakan-akan saya sudah dapat username dan passwordnya, jadi saya langsung masuk. Kemudian saya login. Nah, ini tampilan awal seperti ini. Kemudian karena ini seakan-akan kita awal masuk di jurnal ini, kita klik aja new submission. Kita klik new submission. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Oh iya, hampir lupa. Tapi pastikan dulu ya bahwa artikel Bapak Ibu ataupun mahasiswa sudah diubah berdasarkan template jurnal yang dituju. Jangan sampai template standar ataupun template yang buat Anda sendiri gitu ya. Karena masing-masing jurnal punya ketentuan, punya bentuk dan gaya selingkung, kalau bahasa jurnal begitu ya. Jadi ada gaya selingkungnya masing-masing. Bukan selingkuhan ya, selingkung ya. Jadi ada gayanya mereka sesuai standar jurnal masing-masing. Kemudian kita coba checklist ini. Ini misalkan saja sih. Kemudian kita author. Kemudian ini comment for the editor. Kalau memang ingin cepat-cepat diterbitkan atau direview, coba aja di sini ditulis ya, mohon gitu ya. Mohon segera untuk dilakukan review supaya kita tahu ada revisi minor ataupun revisi mayor. Kemudian kita klik save. Nah, ini langkah selanjutnya adalah upload submission file. Jadi kita coba browse ini karena salah satu contoh saja. Ini kasih contoh dulu. Mana ya? Nih, kasih contoh, kemudian kita open.
Kita lakukan klik upload. Ini sudah, berarti ini sudah terupload. Setelah itu kita klik save agar, nah ini proses yang kita jalankan bergeser dari mulai start, upload, submission, dan enter metadata. Ini yang penting adalah enter metadatanya. Kemudian kita save and continue. Kita isi. Ini adalah karena kebetulan saya sudah pernah submit di jurnal ini, data saya sudah ada nih ya. Tapi kalau Anda benar-benar baru di jurnal ini, Anda harus isi lengkap tuh. First name kita tulis namanya, kemudian middle name tidak ada. Orang Indonesia kan cenderung namanya cuma 2, jadi middle name-nya tidak ada. Kemudian last name, kemudian email kita tulis. Jika punya ORCID silahkan ditulis ya, tapi kalau enggak, saya sih mending nggak usah ditulis aja ya. Kemudian URL afiliasi, ini adalah lokasi perguruan tinggi ya, nama perguruan tingginya silahkan ditulis. Kemudian negara Indonesia, kemudian bio statement kalau memang ini adalah departemen gitu ya, misalnya departemen teknik industri dan sebagainya, atau industrial engineering silahkan ditulis saja. Nah, kemudian jika artikel Bapak Ibu ataupun mahasiswa itu cuma satu autor, sudah ini biarin saja karena ada penulis utamanya saja. Tapi pada saat artikelnya ada lebih dari satu orang, maka kita harus klik add author. Ini ya, kita tulis hampir sama seperti tadi, sudah. Nah, jika lebih dari 2, 3 sudah, tidak apa-apa. Ini aja diketik lagi add author. Begitu seterusnya sampai author yang terakhir sampai selesai. Kemudian title dan abstrak silahkan di sini dituliskan saja. Tadi sudah. Kemudian sebentar saya coba buka filenya tadi. Nah tadi ya, supaya saya tidak terlalu lama. Karena ini data metadatanya harus masuk di jurnal. Sebentar saja ini. Mana ya? Jadi saya tidak perlu repot ngetik-ketik lagi, cukup copy paste. Nah ini, kemudian saya ketikkan di sini. Ini copy paste. Kemudian abstraknya silahkan ditulis semuanya tadi. Kemudian abstraknya kita copy juga. Nah sudah. Kemudian keyword ini juga harus dituliskan supaya untuk memudahkan mesin pencari mencari artikel kita. Kita coba. Nah, ini adalah kata kuncinya default 7 tool. Kita paling cepat copy paste saja, paling gampang. Nah, tapi kita baca dulu bahwa ini bukan dipisahkan oleh koma, tapi titik koma, gitu ya. Nah, ini aturan-aturan seperti ini harus kita perhatikan supaya tidak salah. Sudah, kemudian lanjutnya Inggris atau bahasa yang lain kita biarkan saja Inggris. Kemudian agensi kita kosongkan, project ID kita kosongkan, references ini adalah daftar pustaka. Dan jangan lupa bahwa biasanya paling banyak itu daftar pustaka yang kita berikan itu harus sudah memakai manajemen referensi. Itu ya, kebetulan ini memakai manajemen referensi Mendeley. Pakai EndNote boleh, pakai terserah, yang penting ada manajemen referensi. Kemudian kita copy juga, kita masukkan di sini. Kemudian kita klik save and continue. Sudah. Oh ya, saya lupa tadi kan harus diisi ya. Ya, ini delete author aja. Sudah, kita save and continue. Nah, ini ada upload supplementary file. Kalau memang ada file tambahan misalnya lampiran dan sebagainya, itu juga harus diupload di sini. Kebetulan artikel saya tidak pakai
supplementary file, sudah, langsung klik save and continue. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian kita finish submission. Nah, ini ya, kita coba cek sudah selesai prosesnya tadi, kita cek. Nah, ini sudah masuk. Nah, karena sudah masuk, ini statusnya awaiting assignment, dimana waiting assignment ini artikel kita masih proses menunggu untuk dilakukan review. Bagaimana cara kita tahu proses review ini? Kita coba sering rajin-rajin buka lagi atau login di jurnal tersebut, atau biasanya pihak editor dan pihak manajemen jurnal akan menghubungi Bapak Ibu ataupun mahasiswa melalui email yang sudah didaftarkan melalui jurnal ini. Demikian tadi bagaimana cara submit artikel ke jurnal nasional yang kebetulan ini adalah Teknika, sudah terindeks di UAJ, jadi lumayan untuk penilaian KUM ataupun syarat bagi mahasiswa agar bisa yudisium ataupun menempuh tugas akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, lalu share biar orang lain tahu manfaatnya. Jangan lupa like juga ya.